Baiknya walimatul aurus adalah ketika setelah selesai dukhul. Waqala as-sabqi wal manqul min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ba'da dukhul. Diterangkan juga oleh Imam as-Sabqi, diambil dari kata Rasul bahwa sebaik-baiknya walimatul aurus itu adalah setelah dukhul. Maksudnya setelah dukhul itu kedua mempelai setelah diakad nikahkan, kemudian masuk di kamar, kemudian berkumpul, terus baru walimah. Itu lebih baik. Jadi seharusnya tadi setelah akad nikah masuk di kamar, kemudian bertemu, bahasanya dukhul itu ya kelonan lah bahasanya. Setelah itu baru walimah. Itu lebih baik. Memang aturannya seperti itu lebih baik. Tetapi ya mudah-mudahan ini walaupun nggak lebih baik, tapi baik begitu saja. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran proses sebuah rumah tangga ini yang pertama diawali akad. Akad seperti tadi proses akad sudah. Nah, akad ini adalah proses awal untuk menuju rumah tangga. Akdun adalah sebuah tali perjanjian. Ada qabul, ada ijab, ada penyerahan dan ada penerimaan. Seperti halnya saya terima nikahnya siapa bin siapa dengan mahar berapa lah. Akad ini harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya manten itu ada dua-duanya, kemudian ada wali, ada saksi, dan kemudian ada mahar. Ini salah satu syarat proses untuk akad. Alhamdulillah prosesnya tadi sudah memenuhi syarat semua. Wali ada, mas kawinnya ada, saksi duanya juga ada, kemudian maharnya juga ada. Artinya proses ini selesai. Nah, sebenarnya ada beberapa kriteria, diantaranya adalah saksi. Saksi itu harus adil. Dalam artian adil, ada salah satu riwayat mengatakan bahasa adil itu bukan orang dolim. Orang dolim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya dolim. Kemudian salah satunya yang mencapai pada tingkatan yang tertinggi, seorang saksi itu harus punya sifat warok, artinya wirai. Bahasa wirai itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu wirai. Itu diantaranya beberapa kriteria. Adapun mengenai jumlah mahar dan lain sebagainya itu terserah menjadi kesepakatan kemanten berdua. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian setelah proses akad itu selesai baru nikah. Nikah ini adalah bisa dikatakan gabungan antara orang laki-laki dan orang perempuan. Proses nikah ini diawali dengan akad. Setelah akad terjadi, maka digabungkan antara kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Nikah ini adalah salah satu proses untuk mengisi dunia dan meneruskan kehidupan di alam dunia ini. Kemudian nikah ini adalah sesuatu yang sakral, yang mana ketika hukum itu tadinya tidak boleh berhubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, itu tidak boleh berhubungan badan, maka dengan adanya pernikahan inilah sehingga mereka berdua yang tadinya haram menjadi halal. Maka ini adalah dalam bentuk penggabungan. Dan ini adalah merupakan satu proses. Karena nikah ini adalah sebuah struktural rumah tangga, struktural kecil yang ada di kehidupan masyarakat. Yang mana ketika dalam proses di dalam keluarga kecil atau struktural kecil ini menghadapi satu masalah dan problem, maka akan menimbulkan dampak masyarakat dan akan ada timbul dampak-dampak negatif untuk kehidupan kita di masyarakat. Dan nikah ini adalah merupakan satu proses, salah satu untuk pelaksanaan cita-cita Allah
yaitu untuk menjadikan khalifah di muka bumi ini, yang mana khalifah ini akan meneruskan proses kehidupan untuk selanjutnya. Maka proses ini ketika orang tuanya sudah tua, meninggal dunia, maka kelanjutan hidup ini akan diteruskan oleh mereka berdua yang baru dinikahkan. Terus begitulah apa perputaran-perputaran di alam dunia ini yang namanya nikah. Maka ketika nikah itu berprinsip, nikah itu bukan hanya sebagai pemuas batin atau pemuas seksual saja, bukan. Kalau ketika orang punya pemahaman seperti hanya prinsip orang luar negeri, ketika nikah itu hanya pemuas daripada nafsu, maka akan timbul satu permasalahan, dan mungkin akan timbul beberapa masalah. Di antaranya nanti akan timbulnya kekurang puasan di dalam rumah tangga, sehingga timbulnya ada banyak laki-laki yang tidak betah di rumah, akhirnya mencari yang lebih bisa memuaskan. Sehingga ada satu prinsip, walaupun itu memang boleh dilakukan, yaitu seorang laki-laki boleh menikah lebih dari satu, monggo, boleh bahkan sampai 4. Tapi ketika kita punya sifat adil, ketika memang adil itu tidak bisa kita lakukan, lebih baik satu saja daripada 2. Dan mungkin ada dalil yang mengatakan bahwa bercerai itu lebih jelek dan lebih baik nambah daripada bercerai. Tetapi seorang wanita ini bukan salah satu media untuk uji coba pemuas nafsu, tetapi adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan sebagai mitra seorang laki-laki untuk membentuk dunia ini menjadi sempurna. Ketika manusia berprinsip pada salah satu prinsip yang seperti itu, maka hidup ini tidak akan ada puasnya. Bahkan mungkin nafsu kita akan kemana-mana. Karena seorang laki-laki pada dasarnya diciptakan oleh Allah itu hanya punya nafsu 1, dan orang wanita itu nafsunya 9. Orang laki-laki akalnya 9, orang perempuan akalnya 1. Tetapi orang laki-laki yang punya nafsu 1 akal 9 ini malah justru tidak bisa menahan yang 1. Karena apa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang laki-laki diberikan nafsu 1 akal 9, tetapi tidak diberi sedikit rasa malu. Orang wanita diberi nafsu 9 akal 1, tetapi diberi oleh Allah nilai rasa malu yang tinggi. Nah, oleh sebab itu wajar kalau toh hakikinya sebenarnya keinginan hal yang seperti itu lebih tinggi keinginannya daripada seorang laki-laki. Tetapi Allah memberikan punya rasa malu benteng yang tebal dibandingkan laki-laki, maka cenderung orang laki-laki itu lebih mendahului daripada orang perempuan. Hadirin yang dimuliakan Allah, proses nikah ini adalah untuk mengisi kehidupan, sehingga nikah adalah salah satu proses untuk menjadikan khalifah di muka bumi. Maka diatur dalam akadnya sedemikian rupa supaya bisa menghasilkan khalifah-khalifah yang memang benar-benar bisa dipercaya, sehingga benar-benar menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini yang benar-benar bisa mempertahankan bumi. Ini tujuan daripada pernikahan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian setelah menjadikan satu hubungan pernikahan inilah, maka terbentuklah yang dinamakan ahlun, atau dalam arti kata keluarga. Salah satu tugas dalam keluarga ini, ku anfusakum wa ahlikum naro. Salah satu tugasnya adalah menjaga keluarga dari sengatan api neraka. Artinya bagaimana? Artinya pendidikan yang diutamakan dalam rumah tangga atau keluarga ini adalah bagaimana cara ibadah kita, terutama adalah sholat yang kita lakukan setiap waktu, sehari semalam 5 kali. Pendidikan akhlak, pendidikan moral, dan pendidikan-pendidikan yang lain. Tetapi pada akhir-akhir zaman ini, orang banyak cenderung
lebih mementingkan hal perekonomian daripada hal ibadah. Maka ketika Syekh Luqman itu pernah berkata kepada anaknya, Luqman Hakim pernah bertanya kepada anaknya, wahai anakku, ketika saya nanti tidak ada orang tuamu, bukan ditanyakan engkau akan makan apa, tetapi ditanyakan ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan engkau sembah ketika aku tidak ada. Maka prinsip inilah yang harus kita rubah dalam sebuah keluarga. Bimbinglah dalam hal ibadah, soal ekonomi, soal rizki dan lain sebagainya, semuanya sudah ada jatah masing-masing dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukuran manusia berbeda-beda, maka manusia dengan satu yang lain maka tidak boleh saling iri. Umpama